Saudara Ketua DPP PD Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti unggahan video Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengulas soal bonus demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2045. Bonus demografi di tahun 2030. Deddy menilai Gibran sebaiknya lebih fokus bekerja dibandingkan membuat video. Deddy khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Sebelumnya saudara, Wapres Gibran berbicara mengenai berbagai isu kekinian seperti bonus demografi hingga hilirisasi lewat video yang diunggah di akun YouTube miliknya @GibranTV. Di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi. Ya, kalau menurut saya jangan terlalu banyak bikin video, kerja aja gitu loh. Bikin video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Deddy Mulyadi lagi, kata Deddy Sitorus seperti yang kami kutip dari kompas.com. Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Bara JP, UJ Gustaf Pati, balik mengkritik pernyataan dari Deddy Sitorus ini, saudara. Ia menilai komentar Deddy terhadap Gibran tidak esensial. UJ juga menyebut Deddy tidak peduli soal kebenaran ucapannya dan menilai ada rasa tidak suka terhadap keluarga Jokowi. Sepertinya ada yang salah dengan partai PDIP. Pada saat Mbak Puan menghimbau supaya kita menahan diri, Deddy tetap dengan gayanya dia yang seperti terus berdenyut karena membutuhkan pelampiasan. Saya rasa sebaiknya Deddy mematuhi pimpinannya di partai supaya memberi suasana kondusif bagi pembangunan negeri. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro juga membela Gibran terkait dengan video monolog tersebut, saudara. Ia menyebut langkah Gibran sebagai bentuk komunikasi langsung kepada masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi langsung oleh pejabat kepada masyarakat penting agar tidak terjadi bias informasi. Salah satu pekerjaan pejabat itu kan bicara. Salah satu tugas presiden, wakil presiden, dan para menteri adalah untuk berbicara. Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan, masa orang dilarang berbicara, kata Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang kami kutip dari kompas.id. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat video yang membicarakan generasi muda dan bonus demografi. PDIP menyebut Gibran lebih baik kerja ketimbang membuat video. Lalu ada apa di balik munculnya monolog Gibran ini dan benarkah untuk persiapan 2029? Kami membahasnya bersama dengan juru bicara PDIP, Mas Seno Bagaskoro, kemudian ada Sekjen Partai Golkar, Pak Sarmuji, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat sore semuanya. Mas Yasir, Cak Sar, Mas Adi Pray. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Seno dulu nih. Mas Seno, ini kenapa akhirnya PDIP sampai menyampaikan pernyataan sampai meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakanya lebih baik kerja dulu ketimbang bikin video? Ya biasa saja sebetulnya Mas, tidak ada yang spesifik atau sangat serius kita lakukan suatu tanggapan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Wapres Mas Gibran. Bukan apa, tetapi karena memang sebetulnya itu kan juga mengungkapkan apa yang menjadi perbincangan di tengah publik akhir-akhir ini. Betapa tidak misalnya di dalam kasus video Mas Gibran itu kan banyak sekali pembicaraan dari kawan-kawan yang juga mengkritisi dan mempertanyakan motifnya kenapa kok tiba-tiba. Nggak ada di antara kita yang menyalahkan pada saat seorang pejabat publik membicarakan pemikirannya, menyampaikan pikirannya, membuat video, statement, ucapan, dan sebagainya. Nggak ada siapapun yang menyalahkan itu. Tetapi menjadi aneh, tanda tanya gitu ya, konteksnya apa, seperti apa. Karena kalau kita melihat akun YouTube Mas Gibran itu terakhir mengunggah video kan 9 bulan yang lalu.
Lalu di antara 9 bulan itu ada kekosongan lama, vakum, tiba-tiba muncul dalam seminggu terakhir muncul 3 video yang dilakukan secara beruntun selama beberapa hari terakhir. Dan itu mengundang pertanyaan, misalnya, kenapa sih selama ini kan banyak kritik yang muncul kepada Mas Gibran? Kenapa tidak pernah sebagai bagian dari generasi muda itu bertukar pikiran dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan publik yang mempertanyakan tentang kehadiran dan kinerja Wakil Presiden? Banyak tuh kampus-kampus yang bisa menjadi partner diskusi yang baik. Banyak tuh teman-teman muda yang siap untuk diskusi langsung dengan Pak Wapres gitu. Apalagi di berbagai situasi akhir-akhir ini kan ada yang mengkritik Indonesia gelap, ada yang mengkritik peringatan darurat, ada yang mengkritik macam-macam. Diskursus di tengah publik itu banyak sekali. Lalu kenapa pada saat interval waktu itu tidak ada sama sekali keterangan dari Wapres, tidak ada komunikasi dua arah yang terjadi, lalu tiba-tiba muncul video itu. Apalagi video yang terakhir ada yang merekam di media sosial menyampaikan misalnya, loh ini kok like-nya tiba-tiba banyak sekali mendahului view-nya gitu. Nah, jadi ada berbagai hal yang menjadi titik sasaran perbincangan di tengah publik, diskursus di tengah masyarakat. Sehingga kalau kami merespon itu, misalnya ada Bang Deddy Sitorus merespon itu sebetulnya adalah bagian dari ya kita mengetahui apa yang terjadi di tengah publik dan mengamplifikasi itu. Karena sebagai seorang pengambil kebijakan, tentu bukan hanya dalam konteks membentuk opini atau memanufaktur citra, tetapi memang tugasnya ganda dan multiple, termasuk merancang kebijakan dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang AI, bagaimana misalnya strategi kita dalam merancang AI yang baik ke depan? Bicara tentang hilirisasi, bagaimana bisa memastikan konsep meritokrasi di Indonesia bebas dari nepotisme dan lain sebagainya. Itu konsepnya dari tataran policy, bukan hanya dalam pembentukan opini. Beda sekali dengan misalnya di legislatif. Itu Mas kalau kami. Oke, saya langsung ke Pak Sarmuji nih. Jadi sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka ini apa? Ya, pertama secara substansi memang apa yang ingin disampaikan Mas Gibran itu sesuatu yang sangat penting ya. Misalkan tentang bonus demografi. Bonus demografi itu kalau kita salah mengelola, itu batal menjadi bonus, bisa menjadi beban, bahkan bisa menjadi bencana demografi. Karena itu apa yang dilakukan oleh Mas Gibran sebagai Wapres, menurut saya usaha untuk memantik kesadaran kolektif masyarakat agar memperhatikan hal yang penting. Memang ini pernah beberapa kali disampaikan oleh para menteri dulu zaman Pak Jokowi. Tetapi isu ini sempat hilang dari peredaran. Karena sangat penting jangan sampai justru isu ini hilang dari peredaran, tidak mendapatkan perhatian serius, kita hanya berkutat pada hal-hal yang rutin. Sementara di hadapan kita tersaji tantangan yang sangat besar, yaitu tentang bonus demografi, komposisi demografi kita, itu usia produktifnya sangat besar pada tahun 2020, mulai 2025 ini sampai 2040-an. Kalau ini tidak terkelola dengan baik, tentu saja yang rugi adalah bangsa Indonesia. Kalau ini tidak mendapatkan perhatian, tentu yang rugi adalah seluruh rakyat Indonesia. Karena itu bagus saja Mas Gibran sebagai Wapres kemudian memantik kesadaran kolektif kita bersama untuk melihat bahwa ini ada tantangan besar, ada problem besar yang harus kita atasi sama-sama. Berarti nggak tiba-tiba begitu ya Pak Sarmuji, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Seno, ini udah 9 bulan kemudian baru nih posting lagi, makanya ditanyakan kok ada apa ini? Kalau urusan postingnya baru sekarang mungkin karena kesibukan nggak sempat posting ya wajar saja. Saya sendiri punya akun YouTube juga lama sekali nggak saya isi, nunggu Pak Mas Adi Prayitno barangkali ada komentar nanti saya tampilkan di situ. Ini kan momentum saja. Jadi mumpung juga isu ini sudah lama hilang dari peredaran, kalau dipantik sekarang, disosialisasikan sekarang, dikomunikasikan sekarang, ada bagusnya. Jangan sampai isu itu hilang. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi melihatnya seperti apa ini? Ya saya kira dua hal, ada yang politik dan ada yang substantif. Kan memang dari dulu banyak sekali pihak-pihak yang sebenarnya berharap bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran itu kan juga mampu menyampaikan narasi dan gagasan-gagasan besarnya terkait dengan situasi politik kebangsaan.
baik secara interaktif, mutual understanding, ataupun misalnya disampaikan secara terbuka melalui statement-statement yang sifatnya monolog. Karena memang dulu ada semacam dugaan bahwa wapres kita, Gibran itu kan tidak bisa bicara, ataupun bicaranya itu tidak sepasih misalnya mantan-mantan para aktivis. Jadi wajar kalau kemudian di tengah tuntutan itu tiba-tiba muncul video monolog dan menyampaikan sebuah gagasan, salah satunya soal bonus demografi, muncullah perdebatan yang cukup panjang. Di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan memang tidak mudah jadi Gibran itu, ngomong salah, tidak ngomong pun juga salah. Artinya apa? Memang sejak awal kehadiran Gibran dalam kompetisi politik di 2024 memang menimbulkan kontroversi yang cukup panjang, dimulai dari misalnya konflik politik dengan PDIP, termasuk juga terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, soal syarat umur presiden dan wakil presiden. Jadi praktis setelah menang Pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto, hal-hal yang terkait dengan Gibran itu selalu memancing polemik dan kontroversi yang tidak berkesudahan. Itu di satu, Mas, di situ. Nah, yang kedua memang harus diakui secara politik itu kalau kita mau jujur, ini kan juga bagian dari upaya untuk meningkatkan engagement, bagaimana publik semakin terkonfirmasi bahwa Gibran itu adalah wakil presiden yang memang perlu juga diperhitungkan terkait dengan jalan panjang menuju 2029. Karena kalau kita melihat elit-elit partai, orang-orang penting di negara kita, itu kalau melihat gestur dan narasi-narasi politiknya, itu sepertinya memang sebagai upaya untuk menyusun kekuatan politik menuju pertandingan di 2029, entah sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Wajar kalau kemudian ketika video-video monolog yang disampaikan oleh Gibran, itu juga bagian upaya bagaimana publik melihat Gibran ini sedang membangun satu spotlight, selalu membangun diskursus, supaya Gibran itu dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya untuk bisa bertanding nantinya di 2029. Ini adalah dua hal yang menurut saya selalu diperbincangkan, diperhitungkan, dan sampai hari ini itu terus menjadi bergunjingan. Hal-hal yang semacam ini menurut saya wajar kalau ditafsirkan secara politik. Tapi ala kulli hal, Mas Yasir, bahwa secara prinsip Gibran itu adalah orang penting, orang nomor 2 di negara kita. Apa yang diomongkan mesti itu direalisasikan. Apa yang disampaikan itu harus diwujudkan. Kan percuma ngomong tentang bonus demografi, percuma bicara tentang hilirisasi, percuma bicara tentang timnas, bahwa segala sesuatu yang diomongkan kalau tidak menjadi kenyataan, ya ini hanya sebatas diskursus yang kemudian sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Yang jadi Mas menjadi Adi, nilai pembeda dari wakil presiden itu setiap omongannya wajib hukumnya dilaksanakan. Bicara tentang bonus demografi, kalau mau jujur, yang susah mendapatkan pekerjaan dan pendidikan per hari ini adalah mereka yang calon-calon bonus demografi ini, Mas. Nah, apa kira-kira kebijakan yang bisa dibuat supaya usia produktif itu tidak hampa dan tidak sulit hidupnya untuk menghadapi persoalan-persoalan di masa yang akan datang? Oke, ini ada dua konteks nih terkait dengan apa yang menjadi esensi dari yang disampaikan, kemudian tentu dikaitkan dengan politiknya. Apalagi tadi disampaikan terkait dengan persiapan pemilu 2029 juga. Ini yang juga ingin saya konfirmasi ke Mas Seno juga ke Pak Sarmuji, sebenarnya apa makna dari video monolog Gibran ini jika kita kaitkan dengan konteks politik saat ini. Tapi kita bahas usai jeda ya, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.